Galbay di 12 aplikasi pinjol selama kurang lebih 3 tahun dengan total hutang 40 juta lebih. Apa saja yang terjadi? Kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di hari ini kita jumpa membahas seputar gagal bayar pinjaman online. Ingat teman-teman, orang yang berutang di pinjol itu akan gagal bayar pada waktunya, apalagi kalau misalkan kalian selalu merawat utang pinjol, ya dirawat satu persatu terus dibayarkan. Endingnya akan mengalami situasi di mana kalian itu mentok, ya tidak mampu lagi membayar utang pinjol tersebut dan akhirnya gagal bayar. Ada yang sudah telat bayar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu terornya luar biasa ya, dan penagihannya juga lebih intens setiap harinya. Baik itu melalui panggilan telepon, melalui chat, melalui email, dan berbagai pola penagihan yang biasanya dilakukan oleh DC pinjaman online, baik yang menyebutkan nama aplikasinya ataupun tidak menyebutkan nama aplikasinya. Dan kalau kalian saat ini mungkin kuat mental dan tidak perlu panik lagi dengan berbagai pola penagihan tersebut, ada yang sampai sudah telat bayar atau gagal bayar di atas 3 tahun saja sudah bisa melewati fase di mana penagihan itu sangat luar biasa gencar ya. Jadi menurut saya gak usah panik, gak usah takut. Ya kalau memang sudah tidak mampu bayar, stop. Jangan gali lubang, tutup lubang. Dan ini akan saya ceritakan seseorang yang sudah gagal bayar di atas 3 tahun dengan total utang di atas 40 juta dari 12 aplikasi. Kita bacakan langsung teman-teman. Gagal bayar di Aku Laku 500.000 2 tahun yang lalu. Udah gak pernah teror-teror lagi. Yang masih neror itu 1 bulan sekali cuma Shopee doang. Karena Shopee paling gede galbanya hampir 15 juta rupiah. Galbay 12 APK pinjol dengan total 40 juta lebih, OTW 3 tahun. Alhamdulillah semenjak Galbay hidup tertata lagi, sempat down, banyak pelajaran yang dialami dulu, dan kapok berurusan sama pinjol. Nah teman-teman, banyak sekali orang-orang yang sudah pernah menggunakan pinjol, endingnya dia itu menyesal, ya endingnya dia itu hidupnya hancur-hancuran, perekonomian hancur, utang pinjol tidak pernah selesai. Nah ini sebuah hal yang bisa jadikan pelajaran buat kalian, bahwa meminjam uang di pinjol itu tidak akan membuat kalian kaya raya. Justru kalau kalian berupaya membiasakan diri meminjam uang di pinjol, maka hidup kalian akan sengsara di kemudian hari. Walaupun saat ini kalian masih merasa dibantu, masih merasa terbantu oleh pinjol, padahal itu adalah proses di mana kalian itu akan menemukan situasi mentok dan tidak mampu bayar, dan endingnya hidup kalian akan gagal bayar dan diliputi ketakutan luar biasa. Ya, saya hanya bisa berpesan buat teman-teman semua yang saat ini belum pernah menggunakan pinjol, hati-hati. Sebaiknya jangan pernah meminjam uang di pinjol jika tidak ingin hidupmu sengsara di kemudian hari. Dan kalau misalkan kalian sudah terlanjur berutang di pinjol, sudah merawat hutang pinjol, dan saat ini hutangnya sudah banyak, hutangnya sudah numpuk karena terus dirawat, saya hanya berpesan, jangan lagi ada yang gali lubang, tutup lubang. Jangan lagi menambah hutang dengan menginstal atau meminjam ke aplikasi pinjol lain. Jangan lagi menambah hutang dengan pinjam uang sana-sini, ke keluarga, ke teman, ke bank, ke leasing, kemanapun ya. Karena utang pinjol tidak akan pernah selesai jika kalian bayar dengan cara gali lubang dan tutup lubang. Oke, jadi kalau sudah terlanjur berutang di pinjol, anggaplah itu sebuah kesalahan besar, anggaplah itu sebuah hal yang tidak perlu kalian ulang lagi. Hijrah, niatkan dalam hati untuk menjauhi pinjol sebelum hidup kalian betul-betul hancur karena pinjaman online. Dan ingat, kalau misalkan saat ini kalian sudah telat bayar atau gagal bayar 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya, gak usah panik teman-teman. Itu 3 bulan pertama itu fase di mana kalian itu akan gencar ditagih, baik itu yang menyebutkan nama aplikasi pinjolnya ataupun yang pesan-pesan buta tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya. Kalau kalian pertama kali ditagih menggunakan akun yang menyebutkan nama aplikasi pinjolnya yang resmi, kalian respon saja. Dalam arti respon itu sampaikan sejujurnya kalau kalian sudah tidak mampu bayar. Tapi kalau setelah itu kalian diteror dengan pesan-pesan buta yang tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya, langsung blokir, report saja. Gak usah direspon, gak usah dibalas, gak usah menjanjikan apapun. Fokus ke masa depan kalian,
tata kembali perekonomian kalian bangkit dari keterpurukan ya. Jangan terus-terusan membiasakan diri merawat hutang pinjol, karena itu bukan solusi dalam kehidupan kalian. Suatu saat nanti kalian akan mengalami situasi yang sangat menakutkan dan menyesal ya, karena terus-terusan merawat utang pinjol. Oke teman-teman, jadi sekilas gambaran orang yang sudah gagal bayar di atas 40 juta, di atas 3 tahun itu mereka baik-baik saja. Karena apa? Daripada terus maksa gali lubang tutup lubang, hutangnya akan lebih lagi, akan nambah lagi. Ya, saat ini kamu yang baru memiliki satu utang di satu atau dua aplikasi, stop, jangan gali lubang tutup lubang. Hentikan pembayaran dengan cara membuat hutang baru, hentikan pembayaran dengan cara mencari dana talangan ya. Jangan sampai kalian menambah hutang lagi ya. Kalaupun nanti kalian gagal bayar, misalkan telat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi utangmu hanya 1 atau 2 aplikasi saja, tidak nambah jadi 3, 4, dan 5 aplikasi dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Gak usah takut lagi, gagal bayar bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup yang lebih baik lagi tanpa riba pinjaman online. Dan buat teman-teman yang saat ini diliputi ketakutan, kepanikan, sudahlah. Kepanikan tersebut asalnya dari pikiranmu sendiri karena terlalu sering membaca chat. Jadi mulai saat ini gak usah dibaca penagihan-penagihan yang bisa membuat kalian takut. Oke, hentikan semua itu. Fokus dengan masa depanmu, cari rezeki yang lebih halal, insya Allah hidupmu akan baik-baik saja. Dan kalau kalian merasa bahwa apa yang kalian rasakan saat ini terlalu berat, ya, masalah yang kalian hadapi ini terlalu berat, sudahlah. Semua permasalahanmu dikehendaki oleh Tuhanmu, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera taubat, hijrah, jauhi pinjaman online sebelum hidupmu betul-betul hancur karena pinjaman online. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.